Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang motivasi dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Dewi Nur Yulianingsi dan kedua rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Dian Safitri. Halo, perkenalkan nama saya Dita Agustin. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke penjelasan. Pengertian motivasi. Secara umum, motivasi merupakan suatu dorongan dengan tujuan sebagai penyemangat atau penggerak untuk seseorang sebagai upaya dalam hal yang positif bahkan hingga negatif. Pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut H. Malik, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Sardiman, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang ketiga, menurut Mulyasah, pengertian motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Yang terakhir, menurut Viktor Hafrom, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. Teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori Abraham Maslow atau biasa dikenal dengan teori Maslow. Di dalam teori ini, manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologikal. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendasar dari seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rasa aman. Semua orang menginginkan rasa aman dalam bekerja. Biasanya kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan fisiologikal terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Penerimaan sosial seperti persahabatan atau kerjasama di tempat kerja akan membuat kita merasa terkasihi. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Citra diri yang positif dan rasa hormat, pengakuan dalam kerja, ruang kerja yang bagus, tugas kerjaan yang bergengsi akan membuat kita merasa dihargai. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah tatanan tertinggi dalam teori Abraham Maslow. Kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya telah terpenuhi. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk pelayanan sosial atau meditasi. Yang kedua ada teori dari Clayton Alderfer atau yang sering disebut dengan teori IRG, yakni akronim IRG. Akronim IRG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu I yang berarti existence, yang berarti kebutuhan akan eksistensi. R yang berarti relatedness adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Dan G yang berarti growth, yang berarti kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya ada teori McClelland. Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray, sebagaimana dikutip oleh Winardi, merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan. Teori Herzberg. Dari teori motivasi ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi, yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya kami akan membahas mengenai aplikasi motivasi. Jadi di sini kami mengambil penerapan teori motivasi dari PT Pertamina. Jadi PT Pertamina ini menggunakan teori motivasi dari Maslow. Berikut ini adalah penerapannya.
Yang selanjutnya yaitu physiological need. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan utama dan pertama yang termaksud dalam kebutuhan fisiologis adalah makanan, pakaian, dan perumahan. PT Pertamina memberikan motivasi menurut teori ini adalah berupa sewa rumah yang jenis dan besarannya telah ditetapkan oleh perusahaan. Sewa rumah ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan, karena yang mendapatkan fasilitas rumah dinas hanyalah jabatan manajer ke atas dan karyawan yang tidak berdomisili di daerah tersebut. Berikut yaitu ada piramida teori kebutuhan yang disebutkan oleh Maslow. Yang pertama dari paling atas yaitu ada aktualisasi diri, bawahnya ada penghargaan, yang ketiga kasih sayang, dan yang keempat rasa aman, seterusnya kebutuhan fisiologi. Yang selanjutnya yaitu safety needs. Setelah kebutuhan psikiologi terpenuhi, tumbuhlah kebutuhan keamanan. Dalam penerapannya, yaitu PT Pertamina memberikan asuransi jam sostek. Selanjutnya ada social needs. Kebutuhan sosial atau social needs adalah kebutuhan untuk bersosialisasi, diterima, dan dihargai di lingkungan perusahaan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan adanya Serikat Pekerja PT Pertamina, Komunitas Badan Dakwah Islamiyah, dan motorcycle. Yang selanjutnya yaitu esteem or status needs. Kebutuhan ini berkaitan dengan reputasi, kebutuhan akan status pengakuan, dan penghargaan. Salah satu penghargaan yang diberikan oleh PT Pertamina adalah dengan memberikan masa bebas tugas. Maksud dari masa bebas tugas ini adalah sebelum karyawan memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun, maka pada umur 55 tahun karyawan tersebut bisa tidak lagi bekerja, tetapi tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan. Hal ini disebut dengan masa prapurnakarya. Yang selanjutnya ada self-actualization needs. Aktualisasi diri adalah kebutuhan dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi untuk mencapai prestasi kerja dalam jenjang karir karyawan. Pemenuhan kebutuhan ini pada PT Pertamina adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan. Pelatihan dilakukan setiap tahun dan setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan. Target pelatihan dalam 1 tahun adalah 4 hari belajar. Hitungan ini didapat dari total hari belajar dibagi dengan jumlah karyawan. Di sampingnya ada gambar contoh self-actualization. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.